Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Klein menunduk menatap telapak tangannya, sementara matanya memantulkan koin emas itu. Sisi kepala. Itu berarti Klein harus menggunakan mata marionet untuk melihat dirinya sendiri. Setelah menerima wahyu itu, Klein masih ragu. Ia mempertimbangkan untuk mengadakan ritual guna mengirim Enzo ke atas kabut kelabu. Cara itu relatif lebih aman, memungkinkan kerusakan dan korupsi yang diderita tubuh rohnya sepenuhnya disaring oleh lingkungan sebelum ia mencoba. Namun, ia menduga bahwa ia tidak akan memperoleh hasil apapun. Ini karena para Beyonder dari jalur monster memperhatikan proyeksi ruang misterius pada tubuhnya. Di atas kabut kelabu, keunikan itu mungkin sudah tidak ada lagi. Itu seperti mencoba mengamati tubuh seekor gajah. Alih-alih melakukannya dari luar, ia justru melakukannya dari dalam. Sambil mengepalkan jemarinya, ia menggenggam koin emas itu dalam diam untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya mengambil keputusan, ia tiba-tiba berdiri, mengeluarkan belati ritual, lalu menciptakan dinding spiritualitas untuk mengisolasi ruangan. Ini untuk mencegah siapapun mendengar kemungkinan jeritan atau keributan aneh. Segera setelah itu, Klein menyiapkan ritual dan mempersembahkan Creeping Hunger ke atas kabut kelabu. Ia khawatir sarung tangan itu akan berbalik menyerangnya jika sesuatu terjadi padanya. Itu merupakan sifat bawaan Creeping Hunger. Begitu ia tidak kenyang dan tidak dapat mempertahankan jadwal memakan satu orang setiap hari, ia akan menganggap pemakainya sebagai makanan. Dan Klein jauh lebih sering membuatnya kelaparan daripada memberinya makan. Setelah menyelesaikan semua persiapan dengan teliti dan teratur, Klein mengulurkan tangan mengambil Flower of Blood dari Enzo lalu mengenakannya di telapak tangan kirinya. Dengan begitu, ia bisa pulih bahkan jika tubuh fisiknya mengalami kerusakan parah. Saat hendak memakainya, Klein berpikir sejenak lalu berhenti. Ia mengambil selembar kertas dan menulis, "Ingat untuk melepaskan cincin itu." Ia khawatir setelah eksperimen selesai, kecerdasannya akan menurun sehingga ia lupa melepaskan Flower of Blood. Kalau begitu terjadi, mungkin aku membutuhkan seorang putri cantik yang membangunkanku dengan ciuman, tidak melepaskan cincinnya. Klein tertawa mengejek dirinya sendiri dan menghembuskan napas. Setelah melepas mantel luarnya, ia mengenakan cincin itu. Kemudian, ia mengarahkan pandangannya kepada marionet barunya, The Winner Enzo. Rasa waspada dan gugup tidak dapat dihindari, tetapi begitu ia telah mengambil keputusan, dirinya yang berpengalaman hanya bisa terus maju tanpa gentar. Setelah melakukan sedikit penyesuaian dan memasuki keadaan kogitasi, Klein membuat marionet itu perlahan berbalik untuk memandang dirinya. Melalui mata The Winner, pertama-tama ia melihat lapisan tipis kabut putih keabu-abuan yang memancar. Di tengah kabut itu terdapat sebuah pintu cahaya yang cemerlang, tetapi ternoda warna biru kehitaman. Pintu cahaya itu tersusun dari lapisan-lapisan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bola cahaya membungkus belatung-belatung yang menggeliat. Sebagian transparan, sebagian lagi tembus cahaya. Pada tubuh mereka terdapat simbol dan pola yang rumit serta tak terlukiskan, seolah mengandung makna yang sangat mendalam. Sebelum Klein sempat melihat detailnya dengan jelas, pikirannya langsung berdengung dan ia kehilangan kesadaran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ia perlahan terbangun. Ingatannya sempat kosong sesaat, bahkan hampir mengira dirinya telah tidur hingga fajar. Apa yang terjadi? Di luar masih gelap. Klein menopang tubuhnya dengan kedua tangan dan duduk, baru menyadari bahwa dirinya tergeletak di lantai. Pada saat itu, dari sudut matanya ia melihat Enzo. Seketika, berbagai pemandangan dan suara membanjiri benaknya. Benar, aku sedang mencoba mencari tahu apa yang dapat dilihat para Beyonder jalur monster pada tubuhku. Aku menerima rangsangan yang terlalu besar hingga langsung pingsan. Aku masih samar-samar ingat ada jeritan kesakitan. Apa itu suaraku? Setelah ingatannya pulih, Klein segera memeriksa kondisinya. Ia terkejut melihat luka berdarah yang mengerikan di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang hendak merobek keluar dari dalam dirinya. Pada saat itu,
Daging di sekitar luka tersebut sedang menggeliat, membentuk kembali dirinya dengan kecepatan yang luar biasa. Klein kemudian melihat ke lantai dan mendapati darah membentuk siluet tempat tubuhnya tadi terbaring. Syukurlah aku mengenakan Flower of Blood. Kalau tidak, mungkin aku akan mati perlahan akibat luka parah yang disebabkan oleh keruntuhan tubuhku. Setelah bangkit kembali nanti, entah aku akan berbentuk manusia atau monster. Klein mengangkat tangan dan memijat pelipisnya sambil mengamati sekeliling. Ia mendapati perabotan telah terguling, tetapi dinding spiritualitas masih utuh. Ia menghela napas lega, memastikan bahwa keanehan itu hanya terbatas pada dirinya dan area kecil di sekitarnya. Tidak ada yang menyebar lebih jauh. Dan dari kecepatan pemulihan lukanya, Klein memastikan bahwa ia tidak pingsan lebih dari 1 menit. Ia menegakkan kursi yang terjatuh lalu duduk. Ia merasa seolah telah melupakan sesuatu, tetapi tidak mampu mengingatnya. Baru setelah secara naluriah membereskan ruangan, ia melihat secarik catatan bertuliskan, "Ingat untuk melepaskan cincin itu." Barulah ia tersadar, lalu segera melepaskan cincin emas bertatahkan rubi di tangan kirinya. Lebih banyak ingatan kembali muncul. Klein menggelengkan kepala sambil bergumam dengan rasa takut yang masih tersisa bercampur geli. Keberuntungan memang sangat penting pada saat-saat tertentu. Kalau efek negatif Flower of Blood kebetulan mencapai puncaknya secara acak, mungkin aku tidak akan bisa mengenali tulisan itu dan gagal mengingatnya. Melihat lukanya hampir sepenuhnya pulih, ia membuat Enzo mengenakan Flower of Blood dan melepaskan Green Essence. Dengan bantuan penyembuhan dari Green Essence, Klein tidak lagi merasakan ketidaknyamanan. Perhatiannya kembali tertuju pada pemandangan yang tadi ia lihat. Itulah pemandangan yang dilihat para Beyonder jalur monster pada dirinya. Pintu cahaya yang ternoda warna biru kehitaman. Bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Belatung-belatung transparan dan tembus cahaya yang menggumpal bersama. Simbol dan pola yang begitu rumit secara mistis, menyembunyikan pengetahuan dalam jumlah besar, tetapi tidak memberikan umpan balik apapun kepada orang lain. Melambangkan apa sebenarnya semua itu? Apakah ini merupakan wujud makhluk mitos khusus yang berkaitan dengan ruang misterius di atas kabut kelabu? Wujud yang dimiliki oleh seorang dewa sejati urutan 0? Karena penyaringan kabut kelabu, hanya Beyonder jalur monster yang dapat melihatnya secara langsung sehingga mereka menerima benturan visual dan korupsi? Dan juga karena penyaringan kabut kelabu itulah mereka tidak langsung mengalami keruntuhan seperti saat melihat dewa dengan mata kepala sendiri, sekaligus tidak memperoleh pengetahuan apapun. Klein berpikir sejenak sebelum mulai menggunakan ramalan untuk menafsirkan makna tersembunyi di baliknya. Pintu cahaya itu tampaknya menyerupai simbol di belakang kursi apprentice. Mungkin juga mengarah kepada Tuan Dor. Bola-bola cahaya yang bertumpuk tak terhitung jumlahnya identik dengan kogitasi milikku. Dan yang terakhir berasal dari sistem mitologi sebagaimana dijelaskan dalam beberapa novel di bumi. Karena pengaruh itu, alam bawah sadarku memilih ingatan yang paling relevan dan paling cocok. Ataukah justru pilihanku memengaruhi cara pemandangan dari kabut kelabu itu ditampilkan? Belatung-belatung transparan yang terdistorsi itu mirip dengan gumpalan belatung di atas tahta raksasa di puncak utama pegunungan Hornacis, tetapi ada sedikit perbedaan. Apakah itu the full urutan 0 dari jalur Sieur? Aku tidak sempat melihat yang tembus cahaya dengan jelas. Sulit untuk memastikannya. Selain itu, warna biru kehitaman itu terus membuatku menghubungkannya dengan kedalaman ruang misterius yang tidak dapat kucapai. Dulu, ketika aku berdiri di anak tangga paling atas dari tangga cahaya, aku juga sempat melihat sedikit warna biru kehitaman pada gumpalan seperti awan yang mengembun di udara. Klein memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak menemukan jawaban. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpannya dalam benaknya dan menganalisisnya lagi ketika memperoleh lebih banyak informasi dan petunjuk. Setelah membereskan ruangan, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan naik ke atas kabut kelabu. Ia berencana memeriksa kondisi fisiknya secara menyeluruh sekaligus memastikan apakah Enzo masih memiliki keberuntungan atau kesialan pasif. Bayam. Di kawasan kumuh, di sebuah rumah reyot yang tidak terlalu besar, Admiral of Stars, Katlia, sedang duduk di balik meja menghadap pintu ketika ia mendengar pola ketukan pintu yang khas. Masuk. Ia tidak sengaja menyamarkan suaranya. Pintu kayu itu berderi terbuka ketika The Hanged Man masuk dengan mengenakan jubah hitam bertudung.
Melihat penyamarannya yang mencurigakan, Katlia mendorong sedikit kacamatanya yang tebal sambil tersenyum. Kalau kau berjalan keluar dengan penampilan seperti itu, dalam waktu 5 menit, kau akan dikepung anggota gereja Storm. Ia sendiri tidak menggunakan penyamaran, karena tahu bahwa fakta dirinya mengizinkan Germain Sparrow menaiki Future sudah lama tersebar di seluruh lautan. Tidak sulit bagi The Hanged Man menebak bahwa Admiral of Stars adalah Nona Hermit. Alger tidak langsung menjawab. Setelah menutup pintu, ia menarik kursi lalu duduk. Hal yang sama juga berlaku untukmu. Maksudnya, Admiral of Stars hanya berada 1 peringkat di bawah Admiral Hell di antara 7 Admiral bajak laut. Selain itu, ia diduga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Germain Sparrow. Ia menjadi target perburuan gereja Storm dan gereja Evernight. Nilai buruannya telah meningkat menjadi 45.000 pound. Dan di kota manapun, selama identitasnya dikenali tanpa penyamaran, itu hanya akan mendatangkan masalah. Katlia mengangguk tipis lalu menatap wajah The Hanged Man yang tertutup tudung. Di hadapanku, penyamaran seperti itu tidak ada artinya. Namun, aku menghormati pilihanmu. Ia tetap mengenakan kacamatanya. Auranya sangat mendominasi dan penuh percaya diri. Memang pantas menyandang gelar Admiral of Stars. Alger, yang mengenakan topeng di balik tudungnya, tidak lagi mempermasalahkan penyamaran itu dan langsung menuju pokok pembicaraan. Terima kasih atas bantuan yang telah kau berikan. Katlia meletakkan tangan kanannya di atas siku kiri. Aku penasaran. Dengan kekuatan dan sumber daya yang kau miliki saat ini, seharusnya kau bisa menyelesaikan masalah artisan itu bahkan tanpa bantuanku. Mengapa kau begitu berhati-hati? Alger sudah mempersiapkan jawabannya. Dengan singkat ia berkata, aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang lain. Katlia tampak memahami makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Setelah merenung beberapa detik, ia berkata, aku membutuhkan lebih banyak informasi. Alger mengangguk pelan. Menurut pengamatan dan dugaanku, artisan itu kemungkinan besar dikendalikan oleh mereka yang percaya kepada Primordial Moon. Mereka berasal dari faksi asli benua selatan, bukan para pengkhianat dari Life School of Thought. Ekspresi Katlia tetap tenang. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mengapa kau tidak mencari Tuan Moon? Seharusnya ia sangat tertarik pada masalah seperti ini. Alger sedikit melengkungkan bibirnya, lalu menjawab dengan nada datar, jika kami tidak mampu menyelesaikannya, mungkin aku akan melakukannya. Katlia memahami maksud The Hanged Man. Jika masalahnya terlalu serius, mereka bisa memanfaatkan The Moon untuk melibatkan seluruh ras sanguin. Dengan begitu, mereka dapat meminimalkan kerugian di tengah kekacauan, sekaligus memperoleh sejumlah manfaat. Lalu ia tersenyum dan berkata, kalau situasinya memang seserius itu, kenapa tidak langsung mencari The World? Bukankah itu akan membuat semuanya jauh lebih sederhana? Alger terdiam selama beberapa detik sebelum berkata, aku harus membuktikan kemampuanku dalam menangani masalah. Karena itu adalah pilihan terakhir. Setelah mendengar jawabannya, Katlia segera menghubungkan beberapa hal. The Hanged Man sangat mempedulikan bagaimana Germain Sparrow memandangnya. Itu karena dia adalah utusan yang diberkati milik Tuan Full. Selain itu, sikapnya sangat mirip dengan lelucon politik di Backland dan Trier. Saat menghadapi masalah atau melakukan kesalahan, reaksi pertama adalah menutupi masalah itu dan mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Mereka tidak boleh membiarkan atasan atau pemberi tugas mengetahui hal tersebut. Ini berarti, The Hanged Man dulu pernah atau saat ini masih menjadi anggota sebuah faksi besar dengan hierarki yang ketat. Lingkungan itu memengaruhinya hingga membentuk sifat yang serupa. Gereja Storm? Tidak. Orang seperti itu pasti akan menjadi pengecualian. Armada Raja Lima Laut? Di tengah lamunannya, Admiral bajak laut itu mendorong kacamatanya yang berat dan mengembalikan pembicaraan ke topik utama. Lanjutkan deskripsimu tentang artisan itu. Alger tampak seperti telah menyiapkan naskah. Tanpa berpikir ataupun berhenti sejenak, ia berkata dengan tenang, untuk menyembunyikan identitas artisan itu, agar sumber daya ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain,
Aku sengaja menciptakan identitas palsu bahwa dia adalah bagian dari gereja God of Steam and Machinery. Namun kenyataannya, dia tidak punya pilihan selain membuat berbagai item untuk para Beyonder independen demi mendapatkan uang guna mempertahankan gaya hidupnya yang gemar menikmati anggur berkualitas dan wanita cantik. Dia mengkhianati gereja God of Steam and Machinery lalu bersembunyi di Bayam. Kali ini, dia pertama kali terkena penyakit aneh dan diawasi oleh seseorang yang tidak dikenal. Setelah itu, dia tampaknya berada di bawah kendali orang-orang yang memuja Primordial Moon, yang mengklaim bahwa dia bisa memperoleh kehidupan baru. Katlia mendengarkan dengan seksama. Mata ungunya tampak sangat fokus. Setelah The Hanged Man selesai bercerita, ia merenung sejenak sebelum bertanya. Seorang artisan jelas tidak mungkin kekurangan item mistis. Selain itu, mereka mengetahui seluruh kombinasi berbagai efek Beyonder beserta efek negatifnya. Kekuatan mereka pasti sudah berada di urutan 5. Metode apa yang digunakan para pemuja Primordial Moon itu untuk mengendalikan artisan ini tanpa melukainya? Apakah ada seorang demigod yang terlibat? Alger perlahan menggelengkan kepala. Tidak ada petunjuk mengenai hal itu. Namun berdasarkan pengamatanku, artisan itu sendiri menunjukkan sedikit kemauan. Aku curiga bahwa selain diancam dan dipaksa, mereka juga memanfaatkan kelemahannya untuk membujuknya. Dengan itu, ia secara tidak langsung membantah dugaan bahwa ada demigod yang terlibat. Katlia mengangguk. Bagaimana para pemuja Primordial Moon itu menemukan artisan ini? Berdasarkan penjelasanmu, artisan ini hanya bertransaksi dengan teman-teman terpercaya yang sudah dikenalnya. Dia juga tidak suka memperluas jaringan. Bisa dikatakan bahwa dia sangat berhati-hati. Alger terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku tidak terlalu yakin, tetapi aku punya sebuah teori. Aku pernah membantu The World menjual karakteristik Beyonder Werewolf kepada artisan itu. Jalur werewolf termasuk ke dalam jalur mutan. Baik formula maupun karakteristiknya berada sepenuhnya di bawah kendali Rose School of Thought. Sangat jarang ada kebocoran. Dengan kata lain, orang-orang yang memuja Primordial Moon di benua selatan pada dasarnya juga berasal dari Rose School of Thought." Tambah Katlia dalam hati, setelah memahami teori The Hanged Man. Ia menduga bahwa karakteristik Beyonder Werewolf itu menyimpan suatu masalah tersembunyi yang berkaitan dengan keberadaan rahasia tertentu. Akibatnya, artisan tersebut menjadi sasaran Rose School of Thought. Dan itulah pula alasan mengapa Rose School of Thought mengendalikan dengan sangat ketat formula serta karakteristik jalur mutan. Katlia mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan memperoleh jawaban yang memuaskan. Akhirnya, ia bertanya, "Siapa nama artisan itu? Dari negara mana asalnya?" "Dia berasal dari Intis. Dia menyebut dirinya Sylph," jawab Alger tanpa ragu. "Sylph." Katlia sedikit mengernyit sambil mengulang nama artisan itu dengan pelan. "Ada apa?" Melihat reaksinya, Alger langsung bertanya, "Kau pernah mendengar namanya?" Menurut sudut pandang Alger, Admiral of Stars adalah seorang ahli berpengalaman dengan latar belakang yang kuat dan sangat pandai mengendalikan emosinya. Jika ia memang tidak ingin membahas Sylph, ia tidak akan menunjukkan kecurigaannya sejelas itu. Karena itulah ia memilih bertanya secara langsung. Setelah terdiam beberapa saat, Katlia berkata, "Putra sulung Kaisar Rosel bernama Ciel. Namanya sangat mirip dengan itu." Tanpa menunggu The Hanged Man berbicara, ia melanjutkan, "Pangeran itu meninggal karena ketakutan dan kecemasan tidak lama setelah sang kaisar dibunuh. Saat itu, keluarga Sauron ingin menggantung atau mengasingkan keturunannya, tetapi gereja God of Steam and Machinery memilih menerima mereka sebagai rohaniwan." Alger mengangguk seolah tercerahkan. "Kau mencurigai bahwa dia adalah keturunan pangeran itu?" Di sebagian besar negara benua utara seperti Intis dan Feysak, menggunakan nama leluhur atau nama yang mirip sebagai nama anak adalah hal yang umum. Itu melambangkan warisan kehormatan. Oleh karena itu, semakin terpandang suatu keluarga, semakin lazim muncul nama seperti yang kedua atau yang ketiga. Tentu saja, dua orang memiliki nama yang mirip juga merupakan hal yang biasa. Namun artisan Sylph bukan hanya memiliki nama yang mirip. Ia berasal dari gereja God of Steam and Machinery, berasal dari Intis, dan telah mencapai tingkat artisan. Menghadapi pertanyaan The Hanged Man,
Katlia mengangguk pelan. Aku bisa segera memastikannya jika kau berhasil memperoleh darahnya. Memahami alasannya, Alger tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, ia berkata, apakah kau akan segera bertindak? Aku bisa memberikan bantuan. Kacamata Katlia memantulkan cahaya bulan merah yang masuk dari luar. Tidak, aku berencana mengamati situasinya lebih lama. Setidaknya, kita harus memahami mengapa orang-orang yang memuja Primordial Moon ingin mengendalikan artisan Sylph. Jika mereka hanya ingin memanfaatkan artisan itu untuk membuat item mistis bagi mereka, situasinya akan jauh lebih sederhana. Tetapi, jika mereka memiliki tujuan lain, masalah ini mungkin jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Kita perlu membuat persiapan yang lebih matang. Benar-benar pantas menyandang gelar Admiral of Stars, pikir Alger. Ia mengangguk lalu berkata, aku tidak bisa tinggal terlalu lama di Bayam. Kalau tidak, aku akan menimbulkan kecurigaan. Jika kau membutuhkan bantuanku, itu harus dilakukan secepatnya. Setelah menerima kepastian darinya, The Hanged Man perlahan berdiri, menarik tudungnya, lalu meninggalkan ruangan. Setelah mengetahui tempat tinggal artisan Sylph saat ini, Katlia melepas kacamatanya yang berat dan memijat pangkal hidungnya. Sambil bertepuk tangan, ia berkata, Hit, masuklah. Di dalam bayangan celah pintu, kegelapan tiba-tiba bergolak, lalu muncul sosok tinggi kurus dengan wajah pucat. Batang hidungnya sangat tinggi hingga tampak tidak wajar, sementara kulit wajahnya nyaris transparan. Ia terlihat seperti orang yang sedang sakit. Tidak lain adalah Rose Bishop sekaligus perwira kedua Future, Hit Doyle. Katlia memandangnya dan berkata, situasi sebenarnya adalah, sisanya kuserahkan kepadamu. Baik, Kapten. Hit Doyle menjawab singkat sebelum kembali menyusut ke dalam bayang-bayang. Katlia mengangkat tangan kanannya dan terdiam selama beberapa detik. Jejauhi Frank untuk sementara waktu. Eksperimen jamurnya sedang menemui jalan buntu. Aku khawatir dia akan menemukan ide-ide baru. Lokasi marionet keduaku. Klein memegang dua ranting sambil berulang kali melafalkan mantra, tetapi tidak melihat adanya reaksi. Ini berarti ramalan itu gagal, atau memang tidak ada marionet kedua di kota lain yang cocok untuknya. Sepertinya metode mistisisme untuk sementara tidak berguna. Besok aku akan berkemas dan pergi. Gumam Klein sambil melempar kedua ranting itu ke tempat sampah. Di sampingnya berdiri Enzo. Meskipun ia tidak berani menatap langsung tuannya dan hanya memandang ke lantai, ia dengan terampil menyeduh secangkir teh hitam dan menyodorkannya kepada Klein. Dibandingkan sebelumnya, kulit Winner itu kini memerah dan hampir mengelupas akibat terbakar matahari. Setelah sembuh nanti, kulitnya akan berubah menjadi coklat gelap. Untuk menyamarkan marionet barunya dan mencegah Rose School of Thought mengenalinya, Klein membawa pria itu berlibur ke pantai yang menerima sinar matahari sangat terik. Di sana, ia membiarkannya terus-menerus terpapar sinar matahari dalam waktu lama. Sementara itu, ia juga mengendalikan marionet tersebut untuk mencukur hampir seluruh rambutnya, hanya menyisakan lapisan tipis. Ditambah dengan merapikan alis, membentuk kontur wajah menggunakan bedak, serta mengenakan kacamata hitam, Enzo tampak berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan teman-teman terdekatnya pun mungkin akan kesulitan mengenalinya, kecuali mereka adalah seorang faceless. Selain penyamaran di dunia nyata, Klein juga melakukan perlindungan melalui mistisisme. Pertama, ia menggunakan pelukan malaikat kertas. Kedua, ia membawa peluit tembaga azik bersamanya. Selain itu, ia juga memastikan bahwa sifat pasif keberuntungan dan bencana milik seorang Winner tidak lagi bekerja. Namun, ia tidak tahu apakah itu disebabkan oleh statusnya sebagai marionet atau karena kabut abu-abu. Menerima teh itu dan menyesapnya, Klein mengarahkan pandangannya ke peta Balam Timur dan Balam Barat yang terletak di atas meja kopi. Ia mulai mempertimbangkan di mana ia bisa menemukan marionet keduanya. Pada saat itu, warna-warna di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat pekat, seolah-olah seorang pelukis baru saja melapisi seluruh ruangan dengan cat. Sesaat kemudian, sesosok pria muncul di samping Enzo. Ia mengenakan topi sutra tinggi dan setelan jas hitam. Tubuhnya sedang, kulitnya berwarna perunggu,
dan matanya seakan telah menyaksikan segala pasang surut kehidupan. Wajahnya lembut, dan tepat di bawah telinga kanannya terdapat tahi lalat hitam kecil. Dia tidak lain adalah Azik Eggers. Kupikir akhirnya Tuan Azik datang juga. Klein mula-mula merasa gembira, tetapi kemudian ia menyadari bahwa pria itu muncul tepat di samping marionetnya. Sebuah pemandangan yang cukup lucu pun muncul di benaknya. Tuan Azik, yang menggunakan peluit tembaga untuk menemukanku, melakukan seperti biasanya, memegang bahu pemegang peluit tembaga, lalu langsung pergi melalui dunia roh sesaat setelah muncul. Dan yang bisa kulakukan hanyalah menyaksikannya tanpa daya sambil mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Namun karena aku sedikit terlambat, aku hanya bisa terdiam tak berkata-kata. Azik tampak lebih pendiam daripada sebelumnya. Menatap Klein yang kini memiliki wajah baru, ia bertanya, "Apakah kau sudah siap?"